Nah, terus kan Kak, ini kalau wanita karir nih biasanya awal jenjang kita kalau misalnya kerja nih, terus dapat gaji, Mhm gimana sih cara mhm. ngelolanya itu Kak? Kadang kan masih ada yang bingung gitu. Oke, nah kalau misalkan untuk, ngelolanya gini, aku cerita sedikit ya. Iya, Jadi nggak lucu apa-apa. sih dari gara-gara konten aku yang sempet hits, jadi salah Mhm, satu konten aku di TikTok itu, aku sempat membahasin tentang paylater. Nah, aku ngomongin tentang paylater segala macam, ternyata up nih hits dan aku sebenarnya buka konsultasi di situ. mhm, Nah, itu mungkin sekitar mungkin puluhan orang, cewek-cewek terutama, itu kayak reach out aku untuk konsultasi. Nah, setelah aku mhm, konsultasi, ternyata aku lihat problem mereka tuh sama gitu dan mereka tuh, eee, aku melihat edukasi keuangan di Indonesia terutama untuk mungkin wanita-wanita juga ya, kayaknya kok masih kurang banget gitu. Mereka punya uang berapa, gaji seberapa, tapi lifestyle-nya tinggi banget, nggak mhm, ngerti cara ngatur uangnya gimana. Nah, akhirnya aku kepikiran sebuah idea, ya aku bikin mhm, tools untuk orang-orang di luar sana, terutama wanita, biar mereka bisa mengatur keuangan dengan baik, gitu. mmm, Nah, dari situ juga kalau misalkan, Kak Uzta nanya, sebenarnya kalau untuk wanita itu cara ngatur uangnya gimana sih? Atau mhm. misalkan dengan gaji pas-pasan gitu kan. Sebenarnya gini, kalau misalkan, ini kebiasaan aku juga sih, nggak tahu mungkin Kak Husna iya atau enggak. Iya, Ketika kita gajian atau kita menerima duit, kira-kira diapain uangnya ketika masuk ke pasti tabungan? dibelanjain ya, kayak pengen sesuatu langsung beli, apalagi ke makanan nih Kak. Ih, sama, aku juga boros banget dimakan. Jadi iya, GoFood gitu-gitu kan kayak aduh order online tuh gampang banget, terus banyak Mhm, diskon kan, tergoda banget gitu. Nah, jadi banget. ketika uang masuk, udah berasa kayak sultan, habis gajian berasa kayak sultan gitu Mmm, kan. cepet Nah, habis jadi Kak, gimana tuh? nah itu caranya harus diatur sih sebenarnya. Aku dulu ngerasain hal yang sama juga. Jadi ketika uang masuk, ya udah aku biarin di satu rekening itu aja, kalau aku butuh aku pakai. Iya, Mhm, kalau memang butuh gesek gitu. Terus, nabung nggak? Ya nabungnya kalau ada sisa aja baru nabung gitu. Nah, mmm, sebenarnya setelah aku ngikutin beberapa kelas tentang keuangan, aku ikut training juga, ternyata nggak kayak gitu caranya gitu. Jadi ketika uang, ada di ketika uang ada di, rekening kita atau ketika kita menerima gaji, kita itu, udah harus langsung bagi-bagiin. mhm, Misalkan oke 50% buat kebutuhan, nanti sekian persen buat ditabung, sekian persen investasi, sekian persen untuk beli hobi atau buat jajan. Jadi dari awal sebelum uang itu masuk, kita udah ngatur dulu nih, kita udah ngelakuin pembukuan, kita lihat dengan gaji kita segini, pengeluaran kita segini, sehat nggak ya? Terus cara ngaturnya gimana ya? Oke sekian sekian sekian. Jadi ketika gaji masuk, yang aku lakukan adalah aku langsung bagiin, oke, sekian aku transfer ke buku rekening aku yang satunya khusus tabungan misalkan. Sekiannya lagi aku pakai buat nanti belanja, sekiannya lagi aku pakai buat bayar kos-kosan misalkan. Jadi udah langsung dibagi-bagi dari awal. Biar kita nggak berasa sultan banget, kayak mhm, uangnya banyak banget, banyak padahal banget. padahal dipakai, pakai, hilang juga akhirnya. Iya, makanya dibagi-bagi itu ya Kak, kayak kebutuhan Iya benar. asuransi, kayak gitu-gitu. Mhm mhm mhm, bener banget. Nah itu, terinspirasi dari mana Kak, belajar dari keuangan ini? Mungkin terinspirasi dari diri sendiri karena nggak punya Mhm, keuangan yang bagus ya. Jadi perasaan udah, secara income gaji udah lumayan lah buat hidup kayaknya mhm, udah lebih gitu ya, tapi kok nggak bisa nabung, uang mhm, pada kemana, lari kemana nih duit gitu kan. Nah akhirnya aku mulailah, ngikutin beberapa kelas keuangan dan kebetulan kerjaan aku kan juga di bidang keuangan ya. Jadi aku, umum sekali gitu ngelihat tentang cara ngatur uang dan segala macam, tapi aku pelajarin lebih gitu. Karena kebanyakan gini, jadi kalau aku ngomongin tentang keuangan, aku juga ngomongin tentang habit, tentang, mmm, kebiasaan orang. Nah, yang aku bahas kebanyakan di konten aku tentang itu. Karena kalau punya skill tentang keuangan, tapi habit-nya nggak terbentuk, itu menurut aku sama aja. mhm, Ujung-ujungnya kayak, ya aku tahu sih cara yang benar tuh seperti ini. Aku tahu sih cara ngatur uang tuh seperti ini. Tapi karena kebiasaannya dia, akhirnya ya udahlah orang udah biasa shopping juga kok, ya udahlah udah biasa juga nggak apa-apa kok, toh selama ini hidup-hidup aja gitu. Jadi aku ngomongin juga tentang, habit-nya. Jadi aku ngambil training, kelas untuk pengembangan diri, salah satunya gimana cara nanam, habit atau kebiasaan yang baik dalam badan kita, mmm. gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.